Oke, iya sudah direkam. Siap Pak Asep. Tadi kan obrolan yang masih santai, jadi jangan direkam dulu, soalnya di YouTube. Baik, kita mulai dari hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu apa yang sangat dekat. Bukan pacar loh ya, bukan suami, bukan istri. Apa yang lebih dekat dengan kita. Ya pacar, istri, ya termasuk. Apa yang sangat terdekat dengan kita? Lingkungan, Bu. Lingkungan. Lingkungan itu makronya apa? Alam. Ya betul ya. Mikronya dari lingkungan sampai ke lingkungan keluarga, mulai lingkungan dunia, lingkungan benua, lingkungan apalagi negara, lingkungan kota, lingkungan kabupaten, lingkungan kelurahan, terus sampai akhirnya ke lingkungan keluarga. Itu semua sifatnya alam, adalah bagian dari alam gitu ya. Makanya saya bilang tadi, untungnya tema terakhir kita tema yang gampang banget gitu. Jadi ending dari perkuliahan filsafat tuh nggak menyeramkan gitu. Aduh filsafat berat banget deh, capek deh gitu kan. Padahal sih enak banget ngobrol. Baik, berarti naturalis ya, naturalisme. Nanti kaitannya dengan ada kaitannya tuh tadi, kok ada reliabilitas di penelitian. Kenapa sih kok digabungkan nih dua tema ini, naturalisme dengan reliabilitas dalam penelitian? Pasti ada hubungannya. Baik, siapa yang mau berbagi? Kira-kira apa sih naturalisme? Ada yang sudah membaca? Saya, Bu. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Menurut dari pandangan saya, naturalisme jelas awalnya dari kata natural. Nah, kalau dari filosofi sendiri, filsafat tuh ada dua, dia lebih kepada epistemologi dan ontologi. Tapi metafisika itu lebih pada ontologi kan Bu. Nah, dari saya tertariknya dari epistemologi. Nah, apa hubungannya sama reliabilitas? Reliabilitas uji konsistensi. Artinya sesuatu yang kita secara rasional, kita natural, itu memang harus diuji, dan natural itu berubah-ubah, Bu. Dan sifat reliabilitas kan dia beradaptasi dengan lingkungannya juga. Jadi kalau misalnya kita pakai yang metode tahun 80, tapi sekarang enggak, kan harus berubah. Makanya reliabilitas kan ngeliat konsistensinya, Bu. Nah, itu dilihat juga hubungannya sama realitas sekarang gitu sih. Menurut saya sih itu sih, Bu. Baik. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Stafial. Udah ada itu jawabannya, kita pulang yuk. Itu udah kesimpul, udah hubungannya itu, hubungan antara naturalisme dan reliabilitas. Kita pulang yuk, kita jajan aja deh, malam Sabtu nih enak banget nih, hangout makan di tenda-tenda gitu mumpung nggak hujan. Siapa yang suka jajan? Ayo. Siapa yang suka nongki-nongki gitu di tenda, di kafe, pakai bahasa kekinian, nongki-nongki. Siapa yuk? Ayo, ini hubungannya dengan naturalis, ini bukan omong-omongan ini. Seneng nggak? Kayaknya Bu Yusi deh, Bu. Bu Yusi suka jalan-jalan. Oh, oke. Siapa lagi yang suka nongkrong di tenda, di tepi jalan gitu? Ya, siapa? Ini kita bicara naturalisme ini. Bukan ngomong sembarang ngomong. Nah, siapa yang punya kecenderungan naturalis? Siapa yang suka camping? Bu Fabiana pasti, bukan pasti, nggak boleh menyangka. Suka camping nggak? Wajahnya sih wajah serius nih kayaknya nih, nggak suka camping. Camping Bu sebelum COVID. Camping sebelum COVID. Camping di mana? Tergantung diajaknya Bu, ngikut aja saya mah. Oke, terakhir kapan camping? Wah, sebelum COVID. Waktu weekendnya masih nganggur. Belum kuliah S2.
Oke, berarti tipikal naturalis. Kenapa? Camping tuh kena air basah-basahan, kena becek-becekan gitu ya, kehujan-hujanan. Lihat bintang malam-malam, Bu. Oh, wonderful. Itu udah kelihatan tuh naturalisnya tuh. Oke, kalau kecerdasan naturalis ya, multiple intelligences-nya tuh. Oke. Siapa lagi yang mau testimoni? Jangan-jangan ada yang aduh geli mau becek-becekan, nggak mau gitu, mendingan di rumah tarik selimut gitu ya, ngapain di tenda susah-susah gitu. Ayo siapa yang berpendapat begitu? Silakan Bapak Ibu, kita ngobrol saja tapi tetap koneksinya dengan naturalisme. Kayaknya Bu Yusi, Bu mau banyak cerita. Oke, yuk. Kok udah pada tahu sih, emang udah pernah ikut Bu Yusi camping? Bu Yusi, banyak yang merekomen nih Bu Yusi testimoni. Halo Bu Yusi. Lagi dalam perjalanan kayaknya. Jaringannya ya. Ayo dong, siapa dong yang naturalis dong? Kalau naturalis, maaf, apakah terkait juga dengan objek yang sedang kita lihat gitu? Misalnya keindahan, kan mungkin nyambung nih kalau misalnya Bu Yusi sedang wisata ke Jogja atau kemana. Misalnya di sini ada apakah mungkin Candi Borobudur, Prambanan gitu, apakah naturalis itu nyambung juga, connect juga ke objek yang sedang kita kita amati gitu, Bu. Maaf, saya tidak menangkap yang di tengah itu tentang apa. Kurang menangkap saya yang apakah ada kaitannya dengan objek yang kita amati gitu, Bu. Misalnya kalau misalnya tadi keindahan alam secara umum ya, atau mungkin objek wisata, apakah misalnya Candi Borobudur, Prambanan gitu. Apakah itu terkoneksi ke sana juga, Bu, kaitannya dengan pengamatan kita? Ya, sangat. Di mana kita tertarik, di mana kita merasa memahami apa yang terjadi di alam sekitar kita gitu ya. Jadi naturalis itu bukan berarti ya camping atau apa, tapi bagaimana kita punya emotional bonding dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi real, kelihatan nyata gitu, dan kita memahami apa yang terjadi gitu. Nah, makanya kan naturalis itu berhubungan dengan realisme gitu. Realnya apa, kelihatannya gitu. Kemarin sudah dapat penugasan apa bedanya realisme dengan empirisme ya. Terima kasih sudah mengirim penugasannya gitu. Iya Bu, benar Bu. Kita bukan berarti naturalis tuh senang camping, senang jalan-jalan ke alam. Enggak, di mana dia punya peduli, punya empati ya terhadap apa yang terjadi di alam sekitarnya, itu kita sebut naturalis juga. Oke. Ada lagi yang mau berbagi? Oke. Yang suka ya, silakan. Ya. Tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kalau saya ke naturalisme awalnya saya mohon maaf salah persepsi Ibu ya. Ketika saya coba baca-baca, yang saya baca malah naturalisme lebih ke seni. Lebih ke seni. Ternyata ketika saya hubungkan dengan pendidikan, naturalisme pendidikan, ketika saya baca ini ada karena tadi berpengaruh dengan lingkungan, dengan alam. Sekarang terjadi adalah fenomenanya perubahan pola pendidikan tadi dan sekarang yang terjadi. Jadi dalam artian pada dasarnya adalah semua anak itu adalah baik. Pada dasarnya semua anak adalah baik, semua bayi adalah baik, tapi karena proses lingkungan ketika pada masa anak-anak, remaja sampai dewasa itu justru lingkungan lain yang berpengaruh terhadap dia akan baik atau akan buruk seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat dihubungkan dengan tadi naturalisme adalah bahwa alam berpengaruh, lingkungan berpengaruh terhadap perubahan si anak tersebut. Oke, terima kasih Pak Andrian. Baik, itu benar sekali dalam artian konsep pendidikan yang berubah ya. Jadi orang bilangnya aliran naturalis itu lukisan aja gitu ya, zaman-zaman apa tuh lukisan-lukisan yang terkenal, yang abstrak, naturalis. Padahal sebenarnya itu kan ilmu filsafat awalnya. Buktinya ada filsuf-filsuf yang aliran naturalis. Nanti kita bicara tentang Rousseau, tentang Plato, tentang Aristoteles.
Itu semua bagian-bagian dari filsafnya naturalis begitu. Kita tidak terlalu mendalam. Hari ini kita tidak terlalu, Bapak Ibu bisa baca sendirilah Rousseau, Plato, Aristotle, ajaran-ajarannya seperti apa. Tapi kita lebih nanti kita kaitkan kepada penelitian gitu ya, karena cara berpikir filsafat itu dibutuhkan untuk penelitian-penelitian kita jika kita melakukan penelitian begitu. Ya, betul sekali. Nah, arah pendidikan kita kan Indonesia ya, dalam Indonesia. Kalau di Timur itu seperti itu, di Asia lebih kepada konten knowledge-nya gitu ya. Makanya kan kalau ada lomba-lomba olimpiade, lomba apa matematik, itu orang Asia tuh yang jago-jago tuh. Lomba kimia, lomba matematik, lomba apa orang Asia. Tapi kalau yang udah lomba pidato, lomba apa ya, lomba yang lebih ke social study, social science itu orang-orang Amerika sama orang-orang Eropa begitu. Nah, kenapa? Konsep pendidikannya yang mengarahkan ke sana gitu ya. Jadi di Eropa, Amerika itu humanismenya harus tinggi, bagaimana dia etikanya lebih kepada afektifnya ya, dengan skillnya. Kalau di Asia cenderung untuk di kognitifnya gitu. Nah, tapi sekarang kebalikan. Ternyata kebablasan Amerika, Eropa, kebablasan ya ini kognitifnya kurang gitu, kebanyakan afektif dan skill. Akhirnya dibalik, orang Asia juga begitu. Aduh, kenapa nih lulusan kita jadi kaku-kaku nih ya, nggak bisa bergaul. Pinter sih, jago matematik, fisika, tapi akhirnya dia nggak kompetitif gitu. Karena ada satu hal yang dia lupakan, sifat afektif yang harus atau skillnya yang harus diutamakan zaman sekarang. Akhirnya Asia sekarang sudah beranjak kepada pendidikan yang mengarah kepada tadi afektif dan psikomotoriknya gitu. Dibalik sekarang, balik-balik ternyata Asia melihat Eropa kayak gini, Eropa, Amerika melihat Asia seperti itu. Nah, makanya kan sekarang di kurikulum pun sudah masuk ya, maksudnya nilai-nilai afektif sudah mulai dimasukkan ke dalam capaian pembelajaran gitu. Dan pendidikan karakter sudah mulai begitu. Baik. Ada sekarang cenderung sekolah alam gitu ya. Marak juga nih sekolah-sekolah alam itu, maksudnya untuk menggiring kembali konsep pendidikan supaya membalance ya, konsep-konsep sekolah alam itu untuk menyeimbangi bentuk pendidikan yang mostly hanya di kelas saja. Dunia anak tuh hanya ada di dalam satu ruangan kelas, padahal sebenarnya belajar itu bisa di mana saja, dengan ranting-ranting saja anak bisa belajar banyak. Dari daun-daun yang berjatuhan saja anak-anak sudah belajar banyak tinjauannya. Nah, itu dia yang sekarang lagi ditarik kembali, di mana sekarang anak-anak harus keluar, makanya metodologi pendidikannya itu pembelajarannya metodologi pembelajarannya sekarang lagi marak dengan STEM gitu ya, science, technology, engineering, art, math, jadi satu tuh. Itu supaya tidak terlalu math banget gitu ya, tapi sainsnya juga masuk. Kalau Bapak Ibu seorang guru pasti sudah mendengar populer bahasa STEM gitu ya, STEM gitu. Nah, itu apa? Supaya akhirnya anak hands on gitu ya, hands on activity. Dia harus terintegrasi dengan alam sekitarnya dalam belajar. Karena di STEM itu ada sains, dia harus melalui proses observasi, eksperimen. Jadi nggak hanya dunia pendidikan dia hanya kertas, pensil, pulpen, penggaris, apalagi yang dulu-dulu tuh zaman kita kalau dibawa di tas, ingat nggak Bapak? Yang ada di dalam tas kita hanya apa? Jam A, buku tulis, pulpen, apalagi penggaris yang segitiga, yang setengah lingkaran. Ini nggak zaman kita, itu aja yang ada di dalam tas kita sama buku paket. Pendidikan kita berkisar pada rumah sekolah buku, jalan, nggak pernah keluar dari kelas itu.
Itu nanti ya. Good. Pak Andrea bagus mengangkatnya sehingga kita mengingatkan kita kembali, wahai para ibu dan bapak guru dan kepala sekolah atau pengawas gitu ya, mari kembalikan hakikat pendidikan kita dengan ke alam semesta. Gitu. Baik, kita walaupun ngobrol tetap naturalis kan? Oke, ada lagi yang mau berpendapat dalam tilikan-tilikan filosofi lainnya? Tidak ada? Oke, baik. Saya akan berbagi. Tadi saya sudah kirim ya slide-slide dari pertemuan 2 dan 7. Pertemuan 1 nampaknya saya sudah pernah ngirim kah? Mohon maaf kalau saya tidak kirim, lupa. Saya mengirim tiap minggunya, tapi nggak apa-apa. Kita tabungan di situ ya. Oke, sebentar dari arah ini dulu. Oke ya, judul kita ini loh ya, naturalism dan multiple reliability dalam penelitian. Saya ngambil gambarnya kayak gini, keren ya. Coba maknai ini gambarnya nih. Siapa yang berani memaknai gambar? Ayo baca gambar. Ada apa dengan gambar ini? Terdampar ya. Betul. Banyak uang. Betul. Ada kata kunci terdampar, benar. Siapa yang tadi jawaban? Siapa yang terdampar? Ibu? Saya Bu Nurul. Bu Nurul, hebat, langsung nangkep terdampar. Karena kok ternyata sekelilingnya air ya. Oke, apa lagi? Mantap. Ayo baca gambar. Lagi mikir Bu, itu uang buat diapain gitu. Lagi apa? Lagi berpikir itu uang yang ada Berpikir. buat diapain, gitu. Iya, dilihat dari tangan yang serius begini ya, memandang sesuatu. Body language-nya sudah mengesankan dia sedang berpikir, thinking. Oke, thinking is a part of philosophy ya, philosophical thinking. Oke, betul, berpikir. Ada lagi. Bu. Saya coba mensintesakan antara Bu Nurul sama Pak Andri tadi. Artinya kan tadi terdampar, terus di situ kan dilihat memikirkan uang itu. Artinya secara natural, ini terdampar punya uang berapapun juga buat apa, Bu? Betul. So what's the money for ya? I got a lot of money, but I cannot use it. Nah, gitu. Or pada saat itu dia merasa tidak berguna. Probably he think about one day if I get back to the town, dia akan pakai uang ini. Oh, jadi saya yang jawab, maaf. Kalau saya melihatnya begitu kalau soal uang gitu. Aduh, nih uang nih kalau saya udah sampai balik ke land, ke dunia real nyata, ke kota, wah saya akan bagi-bagiin gitu. Kalau saya. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Yuk baca gambar saja. Siapa lagi? Ini nggak ada yang ngelihat ke botaknya ya? Apa hubungannya botak sama pemikir? Ini kayak film Castaway, Bu. Oh, Castaway ya. Oh iya, ya, artinya itu sudah akumulasi. Iya, pada kenyataannya benar kata Pak Piko, semua barang yang modern itu yang kita bisa gunakan tidak bisa berguna. Yang berguna adalah diri kita sendiri sebenarnya, Bu. Yang kita pikirkan dan kita lakukan sebenarnya. Oke. Alright. Ya, soalnya di situ ada barang laptop sama uang ya. Things that really connected with the latest condition ya, technology and about materialism gitu kan. Oke. Mantap. Ada lagi? Terus itu ada bintang itu ada atau binatang apa namanya? Bintang apa ini? Ya kan? Ini ada apa nih namanya nih? Starfish, kalau bahasa Inggris starfish saya sampai lupa bahasa Indonesianya apa. Ada guru biologi enggak? Starfish apa bahasa Indonesianya? Laut. Laut.
bintang laut. Bintang laut, Bintang I laut. see, betul bintang laut. Ya, starfish bintang laut. Oke. Ya, mestinya dia mestinya terkoneksi dong dengan bintang laut. Dia belum mikir nih. Suatu saat nanti dia kalau udah jadi siapa tuh yang terdampar lagi, yang film-film terdampar, hanya dia bersahabat dengan binatang, dengan semuanya, dan dia sadar bahwa binatang pun akhirnya teman sebenarnya. Tapi kalau lagi nggak diperluin, binatang is just about animals. Nanti ada hubungannya dengan berpikir khusus dan berpikir luas. Gitu. Oke, kalau berpikir luas, it's just about animals, it's just about starfish. But whenever you go into a very specific thinking, you're going to see starfish is also a creature, God creature, and supposed to be our friends as well. Walaupun we don't have any language to interact, but we have a spiritual language, gitu ya. Ya, malah seperti kita sama kucing, kita nggak punya common language kan, tapi kita punya bahasa batin gitu dengan kucing, dengan apa lagi? Ya, dengan ikan yang kita pelihara itu. Oke, ini baru slide 1 nih udah bermakna. Jadi intinya gitu ya. Ternyata kita memang harus terkoneksi dengan alam. Baik. What is naturalism? Okay, applied scientific principle of objectivity influenced by Darwinist natural selection and psychology, berhubungan dengan konsep natural selection dengan psikologi ternyata ya, naturalism itu. That we are governed by heredity and environment. Okay, apalagi often depict man in conflict with nature, society, or himself. Okay. Ini ada lagi cara berpikir naturalism seperti ini. Naturalism is a concept that firmly believes that ultimate reality lies in the nature of matter. Jadi matternya apa nih? Apa sih sejatinya? Apa sih alaminya sebuah permasalahan? Gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terkoneksi dengan permasalahan yang terjadi atau apa yang kita jadikan gitu, apa yang kita hasilkan dari hasil pikiran kita. Oke. Ini tokoh yang paling terkenal. Saya nggak bisa bahasa Perancis, bacanya apa yang bisa bahasa Perancis? Jean-Jacques Rousseau, gitu ya bacanya ya. Ada yang bisa bahasa Perancis? Kalau Jean tuh bacanya Jean-Jacques. Agak-agak bindeng-bindeng dikit bahasa Inggris. Agak sengau Rousseau. Okay. Social contract, ada kata kuncinya social contract. Rousseau posit that man was naturally good. Jadi man itu bukan hanya laki-laki di sini, ya, person, makhluk hidup ya, seseorang sebenarnya secara alamiahnya itu good. Tadi sudah dibicarakan ya sama Pak, namanya Bapak, sebentar. Sama Pak Satravial tadi ya. Pak Satravial tadi kan yang originally, naturally-nya kita good ya, lahir. Apa Pak tadi ya? Gitu. But it is corrupted by the influence of society and its institution. Jadi kita kadang terbawa oleh kondisi, ya, society, masyarakat, sistem, apalagi conventional rules or obligation or apalagi lah begitu. And each institution, di mana dia bekerja, di mana dia berada, di mana dia berkiprah gitu. Jadi sebenarnya naturally good. Sama kan? Berarti dengan konsep religi kita ya, bahwa kita dilahirkan itu putih dan
Dan Allah Maha Pengasih, masa sih menghasilkan orang-orang, maksudnya makhluknya yang tidak baik kan nggak mungkin dong gitu. Tapi kan kita diberi akal dan budi untuk berproses. Jadi tergantung dari kita, tergantung dari how we process. Okay. Namun kalau kita bicara tentang bisa kok kita di society nggak terpengaruh, gitu. Kita punya sendiri. Iya, itu awalnya kita dipengaruhi oleh siapa? Keluarga kan. Lingkungan terkecil kita siapa? Keluarga ya. Jadi kalau memang di keluarga sudah terbentuk konsep hidup yang good, walaupun di luar kita hanya berkiprah, itu I believe ini empirik saya gitu, paling kena istilahnya terkikisnya gitu ya, tergoyahnya saya merasa sekitar 20% saja gitu ya. Kalau di lingkungan keluarga where we born, where our parents teach us or raise us with a very good value, saya rasa paling terkikisnya hanya 20% saja. 80% kita masih menjadi being good. Saya percaya tentang keluarga. Oke, gitu. Apakah Bapak Ibu sepakat keluarga itu adalah penting, sistem keluarga? Ya. Oke. Man is born free and everywhere he is in chains. Chains itu apa namanya? Chain, rantai ya, terhubung dengan everything is good as it leaves the hands of the author of things. Everything degenerates in the hands of man. Nah, berarti kalau kita hubungkan dengan ada yang berkeluh kesah gini, kenapa sih nasib saya seperti ini? Ini kayaknya apalagi ada yang sampai tajam sekali ya. Kok saya selalu rezeki saya begini sih, nasib saya kok nggak pernah benar gitu. Tuhan nggak sayang sama saya atau apalagi lah gitu. What do you think? Gimana? Apa ada kata menyalahkan lingkungan gitu ya? Ini gara-gara perusahaan nih, oh gara-gara sekolah saya nih, oh gara-gara ini pasti eksternal apa ya namanya, sentuhan eksternal yang membuat hidup saya menjadi berubah. Masuk akal sekarang bisa ya, berarti ternyata dengan teori Rousseau itu memang a part of our being life, itu memang bagian dari pengaruh lingkungan. Tapi kita kan punya akal dan budi. Itu yang terlupa, bahwa akal budi itu bisa menjadi senjata buat kita untuk bertahan, gitu. Untuk tidak tergerus pada tadi chain, rantai yang dibentuk oleh alam dan lingkungan kita. Kalau saya bisa mengambil simpulannya, apa ya, lesson learned dari teorinya Rousseau seperti itu. Ada lagi yang berpendapat? Yang tadi ya. Silakan Pak Andre. Yang masih tentang di Rousseau tadi Bu. Kan tadi disampaikan juga kalau di Rousseau tadi tentang perubahan baik, kemudian yang nanti yang tadinya baik kemudian jadi buruk, atau misalnya tadi meskipun disertai dengan akal budi segala macam, tapi di situ mengatakan bahwa yang membuat buruk itu adalah orang dewasa, Bu. Adalah dewasa, lingkungannya lah artinya adalah orang dewasa. Orang dewasa berarti kan bisa orang tua, bisa siapapun. Berarti lebih ke masalah pola didik atau lebih ke bahasa, sikap dan segala macamnya, Bu. Oke. Mungkin menurut saya ya, dewasa ini bukan berarti connected with the age ya, tapi connected with the way he think, gitu. Bisa begitu kah? Ya, karena kan ada juga anak umur 10 tahun udah pemikirannya udah dewasa banget karena dididik sama orang tuanya untuk mandiri, untuk berpikir kritis gitu ya, untuk
untuk bisa seperti itu kalau saya melihatnya ya, konteksnya andai kata gitu. Berarti orang dewasa adalah orang yang punya kemampuan berpikir yang mapan gitu, yang sudah mapan, yang sudah yang sudah dipengaruhi oleh tadi itu scientific thinking-nya seperti itu, naturalisnya, ada realisnya, ada empirisnya gitu. Makanya filsafat kan membicarakan tentang itu, daur ya, dari awal konsep-konsep filsafat itu sebenarnya mengajarkan kita untuk hey, there are a lot of things loh yang harus kita pelajari, there are a lot of step yang harus kita kuasai gitu. Jadi sometimes we could be rationalist, sometimes we could be empirical gitu. Nah, hubungannya dengan Pak Andrian seperti itu ya. Saya melihatnya bukan berarti orang tua. Iya, memang orang tua, namun kan orang yang dituakan dalam artian juga bisa seperti itu, bukan hanya sebagai orang tua. Terus apa istilahnya? Kalau orang tua yang langsung satu ini, istilahnya apa tuh? Ada istilahnya saya kata lupa. Biologis, orang tua biologis itu ya bahasanya. Ada orang tua yang bukan biologis itu kan, orang tua siapa. Tapi kalau dia sudah berpikir matang, dewasa, iya dia akan banyak berpengaruh. Contoh orang tua umpama organization. Apakah itu bukan orang tua kita sewaktu kita bekerja? Karena itu rumah kita, ya. Sekolah kita tempat bekerja, perusahaan kita tempat bekerja, apakah bukan itu rumah kita? Kalau dipikir-pikir, kantor kita itu malah lebih rumah daripada rumah kita, loh. Kenapa ya? Berapa jam Bapak Ibu berada di kantor? 8 jam. Di rumah paling ngerasain mondar-mandir di rumahnya cuma berapa jam, selebihnya tidur. Gitu ya. Jadi sebenarnya organization, perusahaan itu our home. Makanya tadi kan disebut Rousseau sangat berpengaruh gitu. Nah, makanya nanti penelitian kebanyakan yang penelitian tesis ya, hubungan antara kepemimpinan terhadap gitu kan, pengaruh itu. Nah, di situ ada teori Rousseau di situ. Ternyata ada hubungan antara kinerja atau kepuasan atau apalagi itu yang variabel-variabel yang tergantung dari leadership, tergantung dari organization-nya. Nanti dibicarakan itu. Itu dia hubungannya, Pak. Saya rasa terkait dengan itu pertanyaan Pak Andrian ya. Jadi memang good. Thank you Pak Andrian. Silakan ada lagi. Ya, ini pertemuan sesi terakhir dengan saya. Mari ngobrol. Karena enak sekali kuliah dengan ngobrol. Yang penting terkait dengan tema. Oke. Kalau tidak ada yang mau ngobrol, biar saya aja yang bercoletah. Maksudnya nggak boleh. Oh ada. Saya mungkin. Silakan. Bu, ya nggak usah bertanya Bu. Ya, apabila konsep saya sebutnya JJ Rousseau Bu dulu kan, kalau misalnya SMA tuh Prancis saja kan tuh. Susah JJ-nya ya. Egaliter, ya itu fraternité gitu. Nah, artinya dia kan berdasarkan pada saat itu revolusi Prancis Bu ya, saat revolusi Prancis itu pra-revolusi Prancis, artinya makanya ada kontrak sosial. Artinya kan juga dia berpikiran seperti itu, kondisinya juga terkait juga sama keadaan saat itu, gitu kan Bu, karena ada kontrak sosial. Nah, berarti Bu, artinya saya mau bertanyakan dihubungkan dengan mungkin saya ngambil Tan Malaka Bu dengan Merdeka 100% gitu. Wah, mantap. Apakah artinya itu memang kalau misal kita hidup ya memang tidak ada kemerdekaan gitu, kemerdekaan kalau menurut tadi Rousseau ya Bu ya, artinya kalau kita individu merdeka tapi di saat kita di luar kita tidak merdeka gitu, berarti kan kemerdekaan itu hanya bias Bu. Gitu. Nah, yang seperti apa yang good yang benar-benar tidak chain itu gitu Bu, menurut Ibu gitu. Oke. Seperti apa sih tidak ke chain? Iya, betul. Chain di sini dalam artian saling berpengaruh ya, berpengaruh, intiannya dalam berpengaruh, bukan berarti dari
Ya ada, tapi bukan berarti melulu arti change ini adalah bahwa kita terikat oleh orang lain begitu ya. Gitu. Change dalam artian terikatnya kita tidak bisa lepas dari hidup kita, tidak lebih lepas dari lingkungan kita, gitu. Karena kita masuk sosial gitu. Kalau nggak mau change, ya hidup sendiri di hutan gitu kan. Nah, itu pun terikat dengan gorila, dengan snake, dengan apa? Dengan buaya yang akhirnya kita takut kalau nyebrang sungai, itu tetap masih terikat. Jadi intinya begitu. Jadi kita harus melihat secara dalam keterikatan itu, change-nya itu bukan berarti bahwa we lose our freedom gitu. Tetapi kita akhirnya dengan buaya aja akhirnya kita terchain loh. Bisa bayangin nggak dengan buayanya? Ada buaya, masa kita ngedekat? Enggak kan, kita kabur kan. Berarti berarti kita diatur kemerdekaan kita dengan si orang buaya begitu. Itu baru ngomongin buaya loh. Yang tadinya kita mau nyebrang sungai, mau mancing gitu kan ya. Mau enak-enak nih, wah udah bawa lengkap, bawa kail, bawa tenda, bawa apa. Ternyata lagi enak-enak duduk di depan di tepi sungai, ada buaya lewat, kita kabur. Apakah itu berarti buaya merenggut kemerdekaan kita, ke freedom kita, kebebasan kita dalam menikmati alam sekitar? Gitu Pak. Kalau kita melihatnya secara kecil, berarti dalam artian bukan berarti kemerdekaan hak-hak yang apa, tetapi pada saatnya kita memang terikat dengan alam sekitar gitu. Ya, kecuali emang kita udah di rumah aja juga ini kita terikat dong dengan makanan gitu ya. Kalau di rumah aja udah 1 tahun makanan nggak ada, berarti kita terikat. Freedom kita yang tadinya mau happy-happy, mau menyendiri gitu ya, di rumah 1 tahun nggak mau terikat oleh siapa-siapa gara-gara makanan nggak ada, berarti kita hanya keluar. Yang kepengennya kita merasa freedom di dalam rumah, ternyata kita terikat oleh makanan. Itu kalau saya lihat filosofis berpikirnya begitu. Maaf kalau saya kurang tajam, tapi saya melihatnya seperti itu. Bukan people sih, apalagi aktivis atau politikus, semua kesannya tuh chain-nya itu terkesan hak bicara, hak berpolitik, hak apalagi. Padahal dengan buaya aja kita chain loh. Untung ada lagu Unchained Melody. Bukan zaman Bapak Ibu ya, Unchained Melody, tahu lagu itu? Oke, gitu ya. Itu berpikir filosofis namanya. Gitu Pak Srafiel. Apakah memuaskan jawaban saya? Baik. Oke. Ya Bu, kan mengarah ke rasional Bu, rasional. Ya, karena pada ujung-ujungnya ya memang kita memilih kan masuk akal apa enggak ya, rasio sih Bu. Pada ujungnya kan pilihannya ke situ ya. Ya memang. Ya. Benar. Jadi tergantung sangat situasional dan bagaimana kita melihatnya begitu ya. Baik, saya berbagi kembali ke next slide. Oke. Ini ya, nanti kita akan masuk ke penelitian ini. Kita masuk ke judul keduanya, yaitu reliability, extent of a measuring procedure yields consistent result on repeated administration of the scale. Kata kuncinya apa di reliability? Ada satu kata kunci di reliability. Bisa diambil apa satu kata kunci? Konsisten. Konsistennya itu diuji oleh apa? Supaya kelihatan konsisten diuji oleh repeated administration of the scale. Itu pengukuran yang diulang-ulang. Hasilnya tetap konsisten. Gitu. Itu namanya reliability. Makanya ada orang yang dia reliable sekali, he is a reliable person. Gitu. Maksudnya dia konsisten orangnya. Kalau bilang A, dia bilang. Konsisten itu nanti arahnya ke integrity. Ya. Besarannya konsisten, jika Anda kata dia konsisten terus-menerus, kalau sikap orang itu hanya dia disebut punya integrity yang tinggi. Gitu. Sedikit-sedikit agak nyamber-nyamber nggak apa-apa ya.
Saya senangnya menyamber-nyamber gitu. Oke, validity nanti ada, tapi kita tidak fokus pada validity. Sekarang pokoknya kalau udah reliability-nya sudah oke, udah konsisten, sudah bisa dipercaya sehingga bisa dinyatakan valid. Degree a measuring procedure accurately reflects of assesses of captures, bla 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 gitu ya. Jadi reliable bukan tidak sama dengan valid, karena kalau reliable baru membentuk konsisten. Tapi kalau konsisten itu sudah bisa, konsistensi itu bisa diterima dengan data, akhirnya dinyatakan valid. Kata kunci valid di sini apa? Validity? Accurately. Very good. Ya, kata kunci validitas adalah accurately. Makanya nanti ada pendekatan-pendekatan menggunakan apa untuk memvalidasi penelitian kita, ada pendekatan apa, dengan cara apa gitu. Ada banyak tuh, banyak cara ya. Gitu. Nah, makanya konsep naturalism ini sangat dekat dengan penelitian, khususnya di reliability. Ya, konsistensi, karena alam adalah alam, seperti itulah real alam gitu ya, tidak ada yang bisa disiasati. Makanya tadi kan natural, benar real, seperti sejatinya manusia diciptakan, sejatinya buaya diciptakan, sejatinya pohon diciptakan, seperti itulah. Itu makanya natural. Makanya ada yang disebut dia sangat natural deh gitu, atau biasa ke itu sangat natural banget sih gitu ya. Kita memberi komennya seperti itu wajar gitu, natural banget gitu, karena memang just like that it is, seperti emang itu it is-nya gitu ya. Makanya naturalism ini tadi temanya dikaitkan oleh reliability, itu contohnya. Satu lagi, naturalisme itu sebenarnya nanti arah di penelitiannya lebih dekat ke penelitian apa? Konsep model penelitian apa yang dekat dengan gaya berpikir naturalis? Penelitian kualitatif ya, karena real apa adanya gitu ya, kita mengamati, observasi apa adanya gitu. Makanya penelitian kualitatif itu disebut juga penelitian naturalistik gitu, karena the real things itu. Jadi kita melihat langsung, peneliti itu bukan lagi cuma pengumpul kuesioner, tapi dia terjun langsung melihat yang menjadi aktornya dalam penelitian itu. Nah, melihatnya dengan cara apa? Ya, dengan cara menginterview, memotret, mengobservasi. Makanya penelitian kualitatif itu disebut penelitian naturalistik. Kira-kira siapa nanti mau ambil penelitian naturalistik atau kualitatif? Sudah terpikir? Atau kuantitatif? Atau research and development? Kalau research and development datang ke saya ya. Nah, saya tesis dan disertasinya dua-duanya research and development. Dulu kayaknya saya udah pernah katakan ya. Kalau waktu di S2 saya pertama di Unpad yang di pasca, saya nggak tahu di fakultas lain. Saya yang pertama di S2 yang menggunakan penelitian R&D, research and development, model pengembangan. Lalu diikuti oleh beberapa mahasiswa setahun kemudian. Selama setahun belum ada tuh yang berani ngambil. Lalu akhirnya beberapa mahasiswa sudah melakukan penelitian R&D dan Bu Rita selalu bilang, tanya Bu Farida saja itu R&D. Lalu di S3 baru saya hingga saat ini yang mengambil penelitian R&D. Belum ada lagi yang memecahkan rekor. Nanti ada teman saya satu akan mengambil R&D. Bukan teman sih, malah bos saya itu. Mantan bos saya di sebuah sekolah. Saya bantu mendampingi untuk membuat disertasinya. Oke, baik. Ada yang mau R&D? Yuk, gampang kok R&D. Biar keren gitu ya. Saya nggak bilang penelitian kualitatif, kuantitatif nggak keren ya. Cuman umum.
mau berbeda, berbedalah gitu. Kalau mau tampil beda ya harus beda. Ya silakan ya Bapak Ibu ya, kalau mau R&D gampang banget kok. Kelihatannya susah banget ya membuat pengembangan model itu, enggak banyak kok. Kalau kita berpengalaman melihat sesuatu, tajam melihatnya, kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baru, mengembangkan model baru. Gitu. Oke, gitu ya. Intinya kalau kualitatif itu kenapa disebut penelitian naturalis ya karena itu kita melihat real langsung, observasi. Contohnya ada keunikan sekolah. Siapa yang punya sekolah di sini? Bekerja sekolah? Hampir semua ya, guru ya, kepala sekolah. Coba tolong di-recall keunikan sekolah Bapak Ibu apa? Silakan. Apa yang unik dari sekolah Bapak Ibu? Unik itu pastinya berbeda ya, tidak dipunyai oleh orang lain. Artinya unik itu different, unique selling point. Kira-kira apa? Di sekolah kami melaksanakan pendidikan agamanya 5 agama, Bu. Oh, I see. Oke. Iya, masing-masing ada fasilitasnya masing-masing. Dan merayakan hari raya, memperingatinya juga sama. Berbentuk ruangan atau rumah ibadahnya atau berbentuk apa? Memang rumah ibadah. Kalau rumah ibadahnya hanya ada musola, tetapi dalam bentuk perayaannya ketika Natal kami merayakan Natal di aula, ketika Maulid juga kami merayakan. Iya, semuanya ada. Kayaknya cuma satu yang sekolah 5 agama di Bogor Kesatuan itu. Oke. Ya, di kami. Iya, belum ada yang lain kayaknya. Ya, gitu. Oke, baik. Semua 5 agama ya. Ada. Iya. Berarti gurunya juga ada ya, siswa. Iya, ada gurunya juga. Walaupun jumlah siswanya sedikit, tetap diadakan pembelajarannya ya. Ada. Ada. Ya. Dan itu harmonis ya. Iya. Dan bila ada perayaan yang menyangkut yayasan, nanti pun kami doanya dalam 5 agama itu berdoa. Jadi mulai diawali dengan agama Islam yang berdoa, lalu diikuti agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha. 5-5-nya berdiri di depan untuk berdoa sama, bergantian. Oke, boleh tuh Bu, ambil penelitian kualitatif Bu. Ya. Itu kualitatif itu satu kata kuncinya, unique. Ya, kalau sama aja sih nggak usah dikualitatif, nggak usah diteliti gitu, orang semua sama, sekolah A juga ada, sekolah B, tapi there is only you gitu ya istilahnya, udah tuh bisa masuk ke kualitatif dan itu sudah bertahan bertahun-tahun, berarti itu bisa misalnya udah konsisten, reliabilitasnya udah tinggi gitu. Kalau saya bisa sarankan, daripada susah-susah itu aja penelitian kualitatif sekolah itu. Ya, itu uniqueness, itu namanya unique selling point. Kalau saya sarankan, namun it's up to you kalau you have your own decision. Oke, karena udah terlalu banyak penelitian kuantitatif ya di S2 kita. Baik. Siapa lagi yang sekolah yang merasa punya keunikan di sekolahnya? Saya, Bu. Silakan Pak, silakan. Ya, mungkin kalau keunikan sudah mulai ini Bu, karena saya homeschoolingnya Bu ya, non formal. Memang udah dari awal memang udah karakter ya, multiple intelligence-nya Howard Gardner, lalu Stephen Covey, kan banyak ya Stephen Covey, Seven Habits dijalankan. Mungkin yang paling unik di antara mungkin saya non formal sama seperti saya dan formal adalah saya sudah ada program ini Bu, kolaborasi dengan NGO saya, sekolah kami. Program benar-benar jadi realitas keadaan lebih pada lingkungan sih Bu, bahwa nanti 4.0 dan 5.0 memang kita isunya ke lingkungan semua, menjaga lingkungan, jadi mereka terbiasa. Jadi ruang belajarnya pun nanti termasuk ruang belajar yang disediakan oleh yang terkait dengan NGO itu, maksudnya salah satunya bisa belajar Iya, program-programnya jadi ada kerjasama sama NGO Hutan ini Indonesia, OECDI, jadi mereka punya program, kita berkolaborasi gitu. Karena alhamdulillah satu-satunya yang sekolah kayaknya kita doang
Oke. gitu. Karena ya memang karena ya gitu sih Bu. Sudah Paling itu. berlangsung Dan berapa lama? Konsep itu sudah berlangsung berapa lama? itu ini tahun kedua Bu. Tahun kedua sebenarnya tahun kedua ini artinya kalau kemarin kita pertama-tama itu menjadi partner aja, media partner, sekarang kita menjadi naik pangkat Bu, jadi kolaborator juga naik pangkat. Nah nanti ke depan maunya jadi edukasional gitu. Kita juga ngasih ngajak-ngajak ke yang lain, sekolah-sekolah lain gitu. Baik. Jadi ambil tuh kata variabelnya tadi Ibu Linawati juga gitu ya, variabelnya apa tuh yang tentang harmonis gitu, tapi cari variabel yang bisa diukur gitu ya. Nanti kan harus bisa diukur ya semua penelitiannya ya. Smart apa ukuran smart itu measurable, S-nya apa? Measurable, accurate, reliable, and time. Spesifik, S-nya spesifik ya. Jadi untuk mengukur sesuatu yang keren tuh pakai konsep SMART. Specific, measurable, dapat diukur, accurate, A-nya akurasi tadi kan, accurately ya. Sehingga nanti validasinya gampang, lalu R-nya reliable ya. Dapat diandalkan, konsisten gitu, lalu terakhirnya ada timeline-nya. Udah berapa lama tuh udah unique selling point-nya tuh sudah terjalan. Itu kualitatifnya. Ada lagi sekolah lain atau perusahaan? Paling Ibu mohon izin Bu, kemungkinan Bu, mohon nanti kalau misalnya saya nggak berubah pikiran, kemungkinan kayak tertarik saya Bu mau R&D Bu. Silakan. Welcome to R&D. Ya, Bu, kalau misalnya memang tidak lupa, besok tiba-tiba lupa gitu, udah ketakutan Bu. Kayaknya sampai sekarang masih mau R&D sih. Menarik Silakan. Mohon ini Bu ya. Iya, silakan. Nanti biasanya Pak Rais, Kaprodi tahu tuh siapa dosen-dosen yang spesialisasi di kualitatif, yang spesialisasi di kuantitatif atau R&D atau eksperimen gitu ya. Pak Rais biasanya tahu. Yang penting mengajukan saja, kan nanti ditanya pengajuan dosen pembimbing akademik itu belum tentu menjadi dosen pembimbing tesis ya, bisa berubah. Tapi andai kata dosen pembimbing akademik menurut Ibu sudah oke untuk menjadi dosen pembimbing tesis ya ajukan juga gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi bukan berarti dosen pembimbing akademik itu akan menjadi dosen pembimbing tesis. Sudah mendapat dosen pembimbing akademik ya? Sudah dapat ya? Ada yang dengan saya? Nggak ada ya? Ada Bu, saya Bu Fiska. Oh, Bu Fiska. Oke, thank you. Oke, baik. Kalau nggak salah sekarang harus diratakan, nggak boleh banyak-banyak gitu ya, karena itu terkait dengan nanti angka akreditasi. Kalau dulu kan ada dosen yang banyak sekali bimbingannya gitu, nanti hanya mutunya tidak optimal. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada yang berpendapat tadi? Siapa lagi yang punya unique selling point? Bapak Taufikun, ada unique selling point-nya di sekolah Bapak? Di mana Pak? Di Jogja ya? Kalau saya di Pusat Pengembangan SDM Pusdiklat Bu ya. Pusdiklat. Ya, Pusdiklat artinya ya kalau secara di pemerintah pastinya keunikannya bidangnya ya Bu ya. Bidang tugasnya. Bidang tugasnya kan artinya kami instansi pembina dua fungsi, cyber dan sandi. Nah, jadi mungkin kalau cyber banyak ya Bu ya, di luar banyak. Untuk sandi ini ya keunikannya artinya di persandiannya. Di kami di persandiannya memang di Indonesia pembinanya hanya kami, pembina tunggalnya di seluruh instansi, baik di sipil maupun di TNI Polri. Keunikannya itu juga. Ya, itu udah unik ya, itu udah unik. Betul, kalau cyber udah semua instansi udah cyber. Tadi satu lagi sandi gitu ya? Iya. Itu belum ya. Boleh tuh Pak, boleh. Ada kok kemarin saya menguji mahasiswa tesis juga
kualitatif tentang lembaganya, lembaga pemerintah juga dia kerja, tapi dia punya program yang unik, bagus hasilnya dari para penguji dapat nilai tinggi, ya, karena beda dengan, jadi penguji gini loh, penguji itu senang banget dengan penelitian yang beda. Kalau variabelnya yang itu aja, apalagi istilahnya copy paste, aduh, yang uji juga tuh udah sebel banget itu, udah nanya juga udah males, apalagi ngasih nilai bagus gitu ya. Jadi kalau kita being different dan being unique and being apa ya, authentic gitu ya, udah deh penguji senang banget tuh gitu. Waktu nguji juga senang, suasana ngujinya senang, terus pasti dapat predikat-predikat bagus di situ. Ya. Nah, harus jeli melihat judul penelitian ya Bapak Ibu ya, karena kan kita ya mudah-mudahan kita meneliti banyak kali, tapi kan paling tidak mumpung kita meneliti sekali-sekali nih, mumpung S2, jadi jangan acak adul deh gitu, jangan asal-asal, apalagi cuma copy paste dari penelitian sebelumnya gitu ya. Aduh sedih banget deh kalau melihat mahasiswa yang ngambil variabel yang itu lagi gitu, padahal banyak banget variabel bertebaran di kehidupan kita. Oke. Baik, maaf kalau saya berbicara banyak. Ada lagi yang unik-unik, apa harus saya panggil satu persatu? Pak Aditya, ada keunikan di sekolah Bapak? Keunikannya sama dengan Bu Ina, Bu Farida. Kebetulan satu kantor dengan Bu Ina, satu sekolah di Kesatuan. Di Kesatuan juga. Iya. Oke, tapi beda unit. SD, sama Bu, sama SD. Oh SD juga, oke. Baik. Kebetulan di SD keunikannya guru laki-lakinya sedikit Bu. Gitu. Itu perlu dipertanyakan. Pengaruh SD terhadap jumlah guru laki, apalagi TK. Kayaknya di Indonesia tuh tabu gitu ya, bukan aneh kali ngeliat guru TK laki ya. Nah, padahal itu saya sudah lama, waktu saya baru kira-kira baru lulus gitu ya S1, kira-kira 3 tahun lalu saya bekerja dengan sekolah Amerika di Kemang. Saya lama di sekolah Amerika tersebut, dan sebenarnya sekolah Amerika bukan kurikulumnya juga kurikulum Amerika banget. Saat itu masih boleh ya. Lalu saya dikirim ke sana untuk akhirnya nanti saya bisa mendirikan beberapa sekolah tersebut di seluruh Jakarta gitu ya. Jadi saya dikirim ke Amerika, saya kaget banget gitu ya di sana. Semuanya sama, sampai setip pensil tuh yang ada di Kemang dengan yang ada di Bronx, yang ada di New York, yang ada di apalagi banyak lagi tuh, saya ada 5 gitu kota. Itu sama semua, tertata, ruangannya sama, warna catnya sama, sampai kertasnya sama, buku ceritanya sama, karena itu namanya franchise ya. Gitu. Itu satu, tertata. Lalu kedua adalah saya lihat, banyak sekali guru laki-laki gitu, tapi dia nggak girly gitu, dia laki banget gitu, ngajarnya tetap maco gitu, bukan berarti guru TK anak-anak mari kita bernyanyi, enggak gitu, tetap let's sing, let's dance, wah begitu, manjat-manjat, crawling gitu ya, ditambal, lalu seperti itulah gitu. Jadi ya memang aneh sekali kalau di Indonesia akhirnya guru nggak ada yang mau jadi laki-laki, nggak ada yang mau guru TK, dan kecenderungan malah yang jadi guru TK yang rada-rada begitu ya, tapi nggak apa-apa, maksudnya tidak seperti itu gitu. Dan di Amerika saya sudah tanya begitu, kenapa sih mesti komposisinya harus paling enggak 40-60 gitu ya, kenapa harus ada 40% male teacher, yang 60% itu female teacher, kenapa? Karena anak-anak juga punya hak diasuh dengan man touch, gitu. Bukan hanya female touch. Bisa bayangin dong Bapak Ibu, coba lihat anak-anak suruh menerangkan. Akhirnya ini apa anak-anak? Ini Budi, ini Bapak Budi, gitu ya. Atau gimana sih guru TK? Ada yang guru TK nggak di sini? Nggak ada yang guru TK kan gitu. Ini apa anak-anak? Gitu. Nah, kenapa ini bisa begini? Ya, itu kan suara-suara yang tidak wajar, yang memang anak-anak harus hadapi di percakapan standar gitu, yang natural gitu. Nah itu kecenderungan. Kalau laki-laki atau yang akhirnya
karena guru perempuan, akhirnya dia nggak mau manjat. Akhirnya dia nggak mengajarkan anak untuk manjat, climbing. Bisanya cuma duduk, nyanyi, dancing gitu. Karena itu kan naluri perempuan seperti itu. Nah, itu naturalis. Nah, ini kita bicara tentang naturalis ya, mestinya adanya seperti itu. Jadi anak mestinya punya hak juga mendapat man touch gitu. Touch, sentuhan-sentuhan, bukan menyentuh ya, beda ya, sentuhan-sentuhan yang sangat dilakukan oleh laki-laki gitu. Kayak tadi manjat, lari, terus suara yang tegas gitu. Itu setelah saya tanya kenapa di Amerika sana, di Eropa juga begitu. Komposisi guru laki dan guru perempuan di taman kanak-kanak itu harus paling tidak 40-60% gitu. Ternyata itu back to natural. Bagaimana naturalnya anak tumbuh dan kembang pada usia dini. Begitu. Gambarnya coba di anak TK, gambarnya gunung sama padi doang ya, sama bunga. Nggak ada gambar harimau sama gambar apa gitu. Karena kecenderungan female touch-nya terlalu dominan. Di rumah udah dominan ibu, di sekolah dominan lagi guru perempuan gitu. Bapak sibuk kerja, ketemunya malam doang, ngobrol sebentar. Itu pun kalau dibilang capek, bapak capek mau makan dulu, mau ngerokok dulu, mau baca, mau dengar berita dulu. Ayo ngaku, siapa yang suka begitu bapak-bapak gitu ya. How can our children got a male touch? Itu kita kembali ke naturalis. Kembalikan semuanya ke fungsi alam. Di mana semua orang punya hak untuk berkembang sesuai kodratnya. Ya, oke. Sorry, tapi tidak apa-apa. Ini percakapan yang indah. Baik. Reliability. Ini dia contoh-contoh mengambil what is reliability. Ya, kalau dilihat ada beberapa, ada agree, ada konsistensi hasil, kesamaan, konsisten keterangannya. Kalau satu bilang A+, ya semuanya A+, nggak ada yang tiba-tiba satu berpendapat A minus gitu, E minus kan gitu ya. Namanya reliability adalah whenever some point says consistently. Gitu. Tadi kata kuncinya kan consistently. Kalau validasi kata kuncinya accurately. Nah, sama juga. Walaupun ada tes, ini satu yang sama ya. Ini intinya satu tema, satu hal, satu variabel dilihatnya itu sama. Gitu ya, satu hal yang ditilik. Ini ada satu hal yang ditilik tapi mengalami 2 kali tes. Ya, dilakukan 2 kali tes. Tetap hasilnya reliable, sehingga reliability-nya diterima, gitu ya, sama konsisten, bahasanya konsisten. Gitu. Ini berdasarkan waktunya, gitu ya, dilakukan eksperimennya waktu berbeda, tetap konsisten akhirnya, gitu ya. Oke, ini konsep reliability. Nah, makanya tadi disebut multiple, di judulnya ada multiple reliability, adalah tadi gambarnya ya, ada satu hal yang kita lihat konsisten sama kalau digunakan oleh customer 1 sama customer 2 ya sama, harus konsisten ya, gerakannya sama, bendanya sama, kertasnya sama gitu, supaya konsisten hasilnya. Jadi pernah ada judul yang mengatakan begini, penelitian populasinya adalah guru tidak tetap dan guru tetap. Pertanyaannya nanti akan konsisten nggak hasilnya? Kepuasan gitu, kepuasan bekerja, kepemimpinan di pengaruh atau gaji, upah berpengaruh pada kinerja. Tapi populasinya guru tetap dan guru tidak tetap. Bisa konsisten nggak kira-kira hasilnya? Tidak.
Karena kan faktor yang diterima oleh guru tetap dan guru tidak tetap aja sudah berbeda. Masa kita perlakukan dia dengan sama, tetapi hasilnya sama? Enggak mungkin, jarang banget. Bukannya enggak mungkin, kecil sekali kemungkinan gitu ya. Contohnya ya, umpama guru tidak tetap upahnya sekian, guru tetap upahnya sekian, tapi harus punya kewajiban yang sama gitu kan, nggak begitu. Jadi kecil kemungkinan untuk konsisten, makanya nggak boleh begitu, dihindari. Guru tidak tetap ya semuanya guru tidak tetap populasinya, guru tetap ya guru tetap populasinya, jangan populasinya adalah guru tidak tetap 20, guru tetap 30, nggak bisa, nanti takut nggak konsisten karena diperlakukannya pun sudah berbeda begitu ya. Oke. Ada lagi kan kimia, jadi di tes 2 tetapi dengan perlakuan yang sama ya konsisten, tes retest. Tes pertama dilakukan begini, tes kedua dilakukan lagi dengan orang yang sama, dengan populasi yang sama, ya harus sama, konsisten. Atau ini satu kejadian ya, satu orang yang diteliti populasinya, surveinya melakukan dengan apa, surveinya dengan versi B, ya harus konsisten juga, gitu. Nah, parallel form reliability. Ini internal konsistensi reliability. Jadi satu perlakuan nanti diberi atribut apa, dia tetap sama, gitu, konsisten. Gitu. Oke, ini cara mengkonsepkan reliability. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang memberi komen atau pendapat? Silakan. Saya minum dulu. Saya sudah 1 jam lebih bicara. Silakan Ibu, Bapak Ibu. Yang mau berpendapat. Izin Bu. Silakan Pak Om. Izin sharing aja nih Bu. Tadi terkait dengan apa tadi unik gitu. Unique selling point. Nah, izin mungkin sharing. Kebetulan saya juga di lembaga pendidikan yang ada di jajaran Mabes TNI. Di Mabes TNI. Jadi begini Bu, di tempat kami itu atau di tempat saya itu pendidikannya ya benar-benar unik gitu, lebih unik gitu kan. Betul. Maksudnya begini, di dalam 1 tahun ajaran itu, misalnya tahun 2002 nih, itu belum tentu sama dengan yang 2021. Jadi sifatnya di kami itu kursus 3 bulan Bu, per 3 bulan. Jadi berbagai macam kursus itu 3 bulan sampai ada yang 4 bulan. Termasuk dari nyambung dari Pak Piko, termasuk ada kursus cyber, ada kursus sandi juga di tempat kami itu kan. Terus terkait dengan pesertanya itu mayoritas memang dari TNI, dari berbagai golongan, ya, berbagai golongan. Jadi di dalam 1 kelas ini variatif Bu ya, golongannya variatif golongannya gitu kan. Terus kelas itu dimulai dari sersan sampai high class gitu, kolonel gitu kan. Karena untuk yang kolonel itu dipersiapkan untuk para atase, atase pertahanan gitu. Jadi memang betul-betul unik, disebut sekolah juga gimana ya, disebut kursus juga kadang-kadang membingungkan gitu kan. Terus yang kedua, tenaga pengajar itu juga hampir ya tidak memiliki background sebagai guru gitu kan, sebagai guru. Jadi lebih kepada perintah gitu, ngajar itu perintah gitu kan.
ada surat perintah mengajar, disesuaikan dengan pengetahuannya terkait, ya mohon maaf tempat kami terkait dengan intelijen semua, Bu. Betul. Jadi kalau semua personil TNI ya belajar intelijennya, kalau diajar Mabes TNI di tempat kami satu-satunya gitu kan, Gitu. satu-satunya. Boleh saya tahu Gitu. apa nama lembaganya? Di BAIS, Bu. Badan Intelijen, Badan Intelijen Strategis ya. Badan Intelijen Strategis. Badan Intelijen. Boleh tuh Pak, bisa Iya. kata Bapak berminat ke kualitatif, beritahu itu kan program sudah lama ya. Jadi pertama kualitatif itu pertama satu kata kuncinya unik. Ya, program yang unik. Lalu kedua sudah terbukti berjalan dan sangat efektif dan sangat memberikan sesuatu yang baru gitu ya, yang berdampak better than others gitu. Itu sudah berapa tahun, sudah terbukti, sudah teruji, itu bisa masuk ke penelitian kualitatif gitu. Namun kalau Bapak lebih keren lagi di eksperimen, berarti Bapak menguji itu dilihat tuh input itu sebuah keunikan. Inputnya berbeda. Tadi kan Bapak bilang ada yang berbeda pangkat tapi diperlakukan sama gitu ya, dengan kurikulum yang sama, outputnya bisa sama gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi itu bisa tuh lakukan eksperimen, ambil sebuah teori yang mengatakan gitu. Teori yang mengatakan bahwa output itu tergantung dari proses hubungannya, dan itu sudah terbukti di situ. Jadi Bapak nanti meyakinkan bahwa teori itu benar adanya, yaitu bagaimana output itu tergantung dari proses, no matter the input are, gitu. Gitu Pak Angkom ya. Baik, Bu. Itu bisa dijadikan eksperimen. Jadi penelitiannya eksperimen, bisa kualitatif, bisa eksperimen. Ada kata nanti jatuhnya ke kuantitatif, ya berarti hubungan antara pengaruh antara kurikulum yang ini terhadap lulusan gitu. Kayak gitu palingnya karakter, karena itu unik tuh, inputnya berbeda tetapi diproses diperlakukan sama, akhirnya bisa sama outputnya. Iya betul Bu. Izin Bu, cuma masalahnya ini kan apakah diizinkan apa tidak gitu. Tergantung atasan Bapak. Malah kalau prodi, senang banget dapat penelitian yang keren-keren gini, variabelnya berbeda, populasinya berbeda, bukan hanya di sekolah aja. Selama ini kan populasi, tapi kan Bapak populasinya pendidikan juga, ada unsur manajemen pendidikan di situ ya, ada unsur administrasi pendidikan, karena itu bukan perusahaan tapi sekolah. Namun kuncinya adalah diizinkan tidak oleh atasan Bapak gitu, karena akan mengangkat nanti akan mengangkat picture of your institution, picture itu ya, itu nanti akan terungkap, siapa ini, dalemannya lah bahasanya gitu ya. Paling itu, paling nanti Bapak kendalanya, bukan kendala sih, upaya aja, dalam artian boleh nggak mengizinkan mengangkat itu gitu ya, soalnya nanti akan terungkap tuh bagaimana metode pendidikannya, bagaimana ini gitu. Namun kan kalau secara keilmihan nanti Bapak sebenarnya akan membuktikan bahwa people has to believe that no matter the input is, if we treat those people accurately or in a very common treatment gitu ya, yang sama, insya Allah outputnya bisa sama gitu. Makanya saya sering memberi pelatihan kepada kepala sekolah, jangan bangga menjadi sekolah yang inputnya bagus-bagus gitu, pakai nilai tes. Kalau nggak 8 nggak diterima gitu. Ada sekolah yang bangga begitu, kesannya sekolahnya keren banget gitu ya, yang bisa diterima di sekolah itu yang nilai tes masuknya, entry tesnya 8. Buat saya itu malah nggak bangga, itu mau mengambil enaknya doang, menurut saya begitu ya. Sekolah yang bagus harus menerima semua kemampuan anak, karena kita percaya sistem kurikulum kita bagus, sehingga outputnya akan sama. Gitu. Makanya kan sekarang harus ada sekolah inklusi, menerima juga anak-anak
special needs ya, anak-anak berkebutuhan khusus, karena apa? Semua anak punya hak untuk belajar. Gitu. Keren Pak, keren Pak Angkong. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik Bapak. Ya, siapa dosen pembimbing akademik Pak Angkong? Ibu siapa lupa. Belum menghubungi. Lupa. Udah pernah menghubungi Ibu itu, cuma Pak kalau ada apa-apa di WA aja katanya gitu kan. Iya, Terus betul. gitu. Iya. Ibu Nita, Bu. Oh, Ibu Nita. Baik. Oke. Penelitiannya bagus deh Bu Nita ya. Oke lah. Iya, Bu. Oke, Ibu Fiska, mohon Makasih, maaf Bu. ya ada kata saya lupa menjawab karena gitu saya juga bekerja di 2 institusi, kadang begitu lah, mohon maaf. Tapi nggak boleh excuse kalau tugas-tugas saja ya kalau saya. Baik, oke, semakin menarik. Ada lagi yang mau karena slide-nya sudah selesai, dalam artian itulah koneksinya antara naturalism dengan reliability. Ya. Iya, saya Ibu. Silakan izin Ibu Desi, silakan. Iya, ada 2 Bu pertanyaannya. Yang pertama, mungkin tadi tertinggal sedikit kurang fokus, sudah dijelaskan apa belum ya? Kalau di teori yang di PR-kan ke kita kemarin ya, yang dari empiris sama rasionalis kemarin, dengan di situ disebutkan ada tabula rasa ya, yang kemarin itu ya. Kalau tadi disebutkan sama Cici Rusu tadi itu ini tadi naturalisme tadi itu setiap manusia dilahirkan dengan rasa kebebasan gitu ya. Kalau tabula rasa kan istilahnya kan setiap anak dilahirkan dengan kondisi yang bersih gitu ya, belum ada kotoran apapun. Mungkin bisa dijelaskan ya Ibu Farida, jika memang ada kesamaan dari 2 teori ini, kesamaannya di mana begitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Samaan dengan apa Bu? Dengan teori tabula rasa yang kemarin. Oke. Baik. Yang kedua Ibu, tadi untuk reliable tadi itu artinya kan dia artinya adalah konsisten begitu ya. Jika tadi disebutkan konsisten ini nanti arahnya kepada integritas ya. Kalau saya memaknai integritas itu kan sebuah nilai kejujuran begitu ya. Apakah memang konsistensitas ini itu menjadi salah satu ciri daripada seseorang yang punya karakter jujur? Pasti dia akan punya sikap yang konsisten atau bagaimana? Itu penjelasannya. Terima kasih. Iya, begitu. Ya, benar. Jadi yang konsep naturalis itu yang dalam artian mengatakan bahwa nature, dalam artian alam. Alam kan tiba muncul ya seperti halnya dengan bayi ya, bayi bentuknya creature-nya bayi gitu ya. Apalagi alam dimunculkan semacam hakikatnya bayi itu umpama merangkang, menangis atau apa, atau hakikatnya pohon, untuk apa hakikatnya gitu ya. Tiba-tiba nanti si bayi itu diperlakukan itu ya, pada usia-usia tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan perlakuan untuk bayi gitu ya. Dia dipaksa untuk biasanya malah gini, atau dia sudah growing ya, contoh yang lebih akurat lagi ya, umpama dia udah growing, dia udah 1 tahun, padahal sebenarnya anak-anak yang sudah 1 tahun itu mestinya sudah harus bisa berbicara atau memegang sesuatu. Nah, tetapi lingkungannya, orang tua terdekatnya, lingkungan terdekatnya yaitu orang tua atau pengasuh, umpama orang tua yang sibuk, akhirnya diberikan kepada pengasuh. Daripada ribet, repot, udah dia disuapin aja lah gitu ya. Makan disuapin. Padahal kan hakikatnya anak usia 1 tahun itu sudah mulai bisa dilatih untuk holding spoon, untuk mulai tangannya itu sudah mampu berinteraksi dengan benda lain. Tapi karena pengaruh dari
orang lain, akhirnya terus-menerus disuapin. Akhirnya anak pada usia 1-2 tahun dia tidak bisa, sampai dia tidak bisa memegang sendok gitu kan, untuk menyuapi diri sendiri. Itu kan artinya bahwa kita yang membuat kondisi si bayi itu tidak berfungsi sehakikatnya dia usianya begitu. Itu andai kata saya bisa jawab secara simpel saja. Lalu andai kata tentang reliability ke integrity apakah itu jujur? Iya pasti. Ya, jadi integrity itu salah satunya adalah indikatornya adalah jujur. Karena jujur ini bukan berarti dia tidak berbohong atau apa ya, tapi jujur dalam artian gini. Dia katakan itu, dia pernah katakan itu kalau menjadi manusia itu harus menghormati orang lain gitu ya. Dia pernah katakan itu, tetapi dia sendiri tidak lakukan itu. Gitu ya. Berarti kan dia berbohong dengan ucapannya. Gitu. Ya pasti tentunya jujur. Gitu. Jadi integrity salah satu indikatornya adalah jujur, benar sekali. Integrity kan adalah apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Lebih gampangnya gitu integrity. Itu namanya konsisten gitu kan ya. Jadi yang dikatakan konsisten dengan apa yang dia lakukan. Makanya kan dari konsisten menjadi akhirnya luarannya integrity. Nah, jujur salah satu dari indikator integrity. Benar sekali begitu. Begitu Bu Tesi? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Makasih atas pertanyaannya. Baik. Sudah pukul 3, oke, sudah mulai lelah dan sudah mulai terjawab semuanya. Tadi saya sebenarnya permisi mau ambil minum, sampai ada pertanyaan saya lupa minum, padahal sudah ada di depan saya. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Ternyata ini udah menit-menit terakhir kita bertemu di Zoom ya. Saya dengan kelas AP21 KR1. Mudah-mudahan semester depan kita ketemu ya. Jadi tapi if you would like to meet me again ya, if you would like to meet me again in some other subject, oke, masih ada waktu 5 menit. Yuk, saya harus mengevaluasi diri. Silakan berpendapat. What do you think about this class, or how much you got from this class? So intinya adalah apakah kelas ini bermakna atau tidak. Silakan bersuara, semuanya bersuara ya. Saya butuh, I need your comment. Biasanya saya gini di penghujung pertemuan di kelas saya minta feedback. Silakan. Ya, Ibu. Jangan takut semua dapat A, kok nanti nggak berpengaruh sama nilai. Itu boleh, Bu. Silakan Pak Anji. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, pokoknya semenjak kalau tadi bilang ketika kita mereview materi dengan Ibu bagaimana cara mengajar kami dari awal, memang ya buat saya pribadi alhamdulillah sekali saya bisa bertemu dengan Ibu bisa mengajar filsafat. Karena Bu jujur Bu, dosen filsafat waktu saya S1 dengan Ibu sangat berbeda Bu. Perbedaannya kalau di S1 itu galaknya super galak Bu. Galaknya super galak, udah gitu yang kedua tidak memberi kesempatan kita buat ngomong, jadi kita lebih cenderung diam. Takut, tapi dengan Ibu makanya saya sendiri ngerasa nyaman, berani ngomong atau mungkin berpendapat apapun, karena nggak ada bahasa-bahasa negatif yang dari Ibu. Jadi jawaban kami pun tetap insya Allah dihargai dengan Ibu dengan baik. Itu yang kesannya buat saya. Karena dulu ketika saya ingat 20 tahun yang lalu, berarti Ibu 20 tahun yang lalu lah waktu S1 itu waktu saya belajar filsafat, ketika ditanya misalnya kamu mau kemana? Terus saya cerita dulu, dimarahin Bu, dimarahin. Padahal kan di filsafat emang nggak boleh gitu, Ibu. Ketika ditanya mau kemana, ya jawab aja ke pasar gitu. Seperti itu kan ya. Jadi kalau di filsafat ketika ditanya, ya ditanya kemana, ya jawab ya kemana, jangan sampai bercerita dulu. Nah dulu jadi akhirnya ketika mau ngomong takut. Nah ini berbeda sekali yang saya rasakan dengan Ibu sendiri. Jadi dengan belajar filsafat ini kita kembali berpikir, kembali mengenal lagi, apalagi saya pernah belajar ini dan itu seperti lupa, tapi alhamdulillah bisa bangkit kembali dengan saya bisa ketemu Ibu, dan kepercayaan diri saya untuk
berargumen, alhamdulillah bisa muncul kembali. Jadi terima kasih banyak. Thank you Pak Andrian. Sesuai dengan hakikatnya filsafat ya, digging, gali sampai sedalamnya. Intinya kalau udah gali sedalamnya, jangan diberhentiin dulu dong. Namanya orang suruh gali sebelumnya, sedalamnya. Kalau kita sudah langsung berhenti, ya udah berarti bukan ngegali sedalam-dalamnya dong. Itu berbenturan dengan konsep filsafat. Berarti digging, nggak apa-apa. Kita berpikir sedalam-dalamnya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita pangkas menjadi sebuah kesimpulan yang tepat gitu ya. Thank you Pak Andrian. Pak Asep udah raise hand. Silahkan Pak Asep. Terima kasih Ibu. Feedback dari saya adalah saya meniru nih Bu. Saya dalam pembelajaran virtual saya meniru konsep berdiskusi. Jadi saya menampilkan slide di akhir, tapi saya coba untuk mengajak anak-anak recall ya. Bahasanya recall. Jadi recall sehingga slide itu saya simpan di akhir dan ternyata menarik juga ya gitu. Mungkin itu yang saya sangat They love it ya. Good. Thank you. Pak Asep. Saya Bu. Ya, silakan Bu Yusi. Terima kasih Ibu kesempatannya. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali pelajaran filsafat karena emang saya baru dapat pelajaran ini karena emang saya S1-nya kan farmasi ya Bu, jadi nggak pernah belajar filsafat. Tapi setelah belajar tadinya tuh deg-degan, aduh takut ditanya, saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya nggak tahu gitu. Tapi dari awal tuh Ibu benar-benar menghargai pendapat. Saya rasa juga mungkin saya salah, tapi Ibu nggak pernah menyalahkan gitu ya. Jadi saya tuh senang banget pelajarannya dan saya akan menggali terus. Pokoknya ini banget Bu, happy banget pelajaran Ibu dan saya mulai mengerti filsafat gitu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Oke, yang raise hand lagi. Banyak kali. Sebentar, Bu Fiska dulu, baru Pak Taufik, saya beri Bu Febriana. Oke, silakan Bu Fiska. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih kesempatannya karena saya di rumah Bu, jadi tadi cukup berisik pas Ibu ngobrol, saya belum jawab tentang dosen. Pertama itu saya kaget dan bersyukur ya Bu pada saat saya dapat istilahnya dosen wali mungkin ya Bu ya, dosen wali Ibu gitu kan. Iya gitu. Jadi pertama kali saya meniru sedikit yang tadi Bu Yusi, karena saya belum pernah dapat mata kuliah filsafat, jadi alur berpikir saya itu dulu tidak terstruktur mungkin ya Bu ya. Jadi kalau berpikir itu mungkin masih acak-acakan gitu. Nah pada saat bertemu Ibu pertama kali di mata kuliah filsafat dengan metode yang hampir sama kayak kurikulum 2013, jadi kita tidak tidak mendengarkan ceramah gitu Bu, dan itu membuat menarik, kemudian berkembang ya setelah kita belajar ontologi sampai ke epistemologi kan. Jadi dari situ saya sangat bersyukur dan mulai menerapkan ke pekerjaan, kemudian ke kehidupan, bahwa berpikir itu ada aturannya. Jadi intinya mantap, bersyukur dan sangat berterima kasih gitu akhirnya bisa ketemu Ibu dan dilanjutkan dengan menjadi dosen nanti pembimbing gitu. Mohon bimbingannya nanti Ibu. Insya Allah. Oke, thank you Bu Fiska. Pak Muhammad Taufik. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Artinya untuk pembelajaran filsafat di kelas Ibu ini yang menarik adalah bahwa filsafat ini diajarkan sampai ke aplikasinya. Artinya terkadang kan kalau hanya belajar filsafat, apa sih epistemologi, apa sih ontologi gitu kan, hanya saya dia satu mendapatkan itu juga. Artinya ya bahasa dewa lah Bu. Bahasa dewa. Artinya ketika belajar dengan Ibu, artinya ini ditarik ke baik di kehidupan atau juga ditarik aplikasinya ke apa yang akan kita hadapi selama kuliah gitu kan. Nah, saya juga dengan Ibu itu mengingatkan dosen pembimbing skripsi saya Bu. Jadi saya dulu S1 kebetulan ketua jurusan saya sendiri waktu itu sangat terkenal oleh senior-senior saya bahwa itu dosen sulit gitu. Ternyata memang ya saya hadapin saja. Dosen tersebut dosen filsafat. Tapi saya mengingatkan seperti ini. Jadi beliau itu setiap membimbing tidak mengatakan ini menggunakan teori ini, selalu berfilsafat. Dan itu ternyata yang memang akhirnya
Susah ditangkap. Iya, susah ditangkap dan memang harus memaknai. Selalu yang digunakan itu filsafatnya, bukan ngomong teori dan sebagainya. Ya, jadi terima kasih Bu, artinya ilmu-ilmu Ibu yang lebih aplikatif ini Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tafiku. Ibu Fabiana? Iya Bu, saya 11-12 sama Bu Yusi. Sejak sekolah selalu menghindari pelajaran sosial karena kebetulan juga S1 saya teknik kimia yang nggak pernah dengar filsafat sama sekali. Tapi dengan Ibu ketika pada akhirnya entah pertemuan keberapa saya bisa menjawab, itu berarti saya sangat tertarik dan akhirnya tertarik tapi habis Bu pertemuannya. Semoga kedepannya saya akan semakin tertarik ya, karena ini memang sesuatu yang baru, karena pelajaran sosial itu adalah pelajaran yang saya hindari dari SD. Dan pada akhirnya saya mulai tertarik sekarang. Terima kasih ya Bu. Bu Desi. Terima kasih Ibu. Ya, hampir sama dengan teman-teman gitu ya. 13-14 ya. Iya betul. 11-12. Ibu Bu Desi 13-14. Awal-awal juga sempat agak nggak pede ya, khawatir, bingung gitu. Karena itu yang sering kami dengar, belajar filsafat itu bikin bingung. Tapi ternyata pembawaan dari Ibu Faridah dalam menjelaskan tadi seperti disampaikan sama Bu Yusi juga, tidak pernah menyalahkan apapun pendapat kami gitu. Saya sempat sharing ini sama salah satu teman di sini, apapun dibenarkan. Artinya ini hal yang berbeda dan kami cukup mengapresiasi ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk daripada aksiologi Bu ya, ending daripada ontologi dan epistemologi. Jadi kebermanfaatan itu yang bisa kami dapatkan. Mudah-mudahan bisa kami terapkan gitu ya untuk di waktu yang selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu. Bu Desi. Bu Nurul? Baik, terima kasih Bu. Ya, secara umum ya untuk filsafat ini memang mata kuliah yang baru buat kami ya, tapi memang sajian dari Ibu yang cukup dan sangat menarik, diawali selalu dengan diskusi gitu. Itu yang membuat kami hanya tertantang untuk menyiapkan dulu nih apa yang harus ditanyakan kepada Ibu. Biasanya kita suka satu arah gitu, kalau dosen sebagian suka satu arah. Kita di sini betul-betul dibuat hidup sehingga kita berpikir secara luas dulu, sehingga Ibu di akhir menampilkan slide, baru di situ akan terlihat mengerucut apa yang sedang didiskusikan dari awal. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Adriansah tadi, itu menjadi pemikiran buat kami bahwa metode menyampaikan perkuliahan yang Ibu sajikan itu memang sangat menarik, barangkali memang sangat baik untuk diadopsi bagi siswa-siswi kami nanti di sekolah. Terima kasih Bu Farida atas sajiannya, sangat luar biasa. Sama, thank you. I'm very grateful. Saya bersyukur dalam artian saya tidak bangga, tapi saya bersyukur bahwa kuliah ini bermakna sesuai dengan kebermanfaatan tadi ya, aksiologi ya. Kita nggak boleh bangga itu hanya sesaat, tapi bersyukur itu long lasting. Bangga itu hanya sesaat gitu. Bisa dipatahkan oleh hal-hal yang tiba-tiba muncul bangga itu. Tapi kalau syukur itu ya syukur ya syukur, bersyukur ya bersyukur itu. Tidak berubah oleh keadaan gitu. Itu intinya. Jadi ending saya pun masih berfilsafat, itu adalah kebermanfaatan aksiologi. Thank you very much Bapak Ibu. Mudah-mudahan kuliah kita, meeting kita bukan terakhir ya, kita bisa bertemu lagi di mata kuliah lainnya. Sayang S2 itu cuma 3 semester, jadi kemungkinan untuk bertemu hanya mungkin 2 kali, 2 mata kuliah saja. Itu kemungkinan, malah mungkin hanya sekali. Gitu. Tapi biasanya dosen PDPT, dosen inti dari pasca AP itu lebih banyak mendapat mata kuliah. Kebetulan saya dosen PDPT, memang pangkalan datanya saya dosen tetap di prodi AP. Baik, thank you very much. I'm very grateful being with you. I'm very proud of you. Saya bukan bangga pada diri sendiri, tapi saya bangga mempunyai Bapak Ibu di kelas saya. Semoga bermanfaat. Nanti UTS-nya juga gampang banget kok. Semuanya serba what do you think, gitu ya. What do you think? Gitu. Semuanya what do you think. Gitu. Baik,
Kalau kita bisa bertemu lagi somewhere, bukan di Zoom. I really would like to meet you physically gitu ya, somewhere. Di mana, mau di tempat camping apa? Kan naturalis. Jadi nanti panitianya kayaknya Bu Fabiana. Oke, gitu ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, bye, sehat. Iya.